Oke, Mimi mau bacain curhat kalian. Langsung ya. Halo Mimi, sebelumnya salam kenal, aku Nisa. Hai Nis, aku suka lihat konten Mimi yang sangat menginspirasi aku sekali. Wow, thank you. Aku mau nanya nih, jadi aku sebelumnya pernah pacaran selama 3 tahun dan pacarku ini orang yang sangat baik. Tapi masalahnya dia tidak cukup materi untuk membuat aku bahagia. Selama kita menjalani hubungan, aku sangat bahagia karena kebaikannya, tapi tidak dengan materi. Dan aku merasa tidak nyaman dengan pacaran yang kayak gini. Dan aku memutuskan untuk menyudahi hubungan kita. Nah, sekarang aku udah punya pengganti dia. Orangnya baik, mau ngasih apapun yang aku mau dan sering ngasih juga walaupun akunya nggak minta. Roh cewek matre Mimi bergejolak. Lanjut dulu. Dan dia juga mau bertanggung jawab dengan keluargaku. Membelikan orang tuaku rumah, uang bulanan dan lain-lain. Semua ini dia lakukan sebelum kita menikah. Kamu di mana ngana yang kayak gini? Keluarkah dari Cikitaro? Di mana masalahnya Nisa? Oke, ini dia masalahnya ya. Tapi masalahnya sampai saat ini, aku tidak ada rasa cinta sedikit pun. Semua yang aku lakukan untuk dia hanya kasihan dan gak enak aja. Aku mau pendapat Mimi tentang ceritaku ini. Makasih udah mau dengerin. Pertama-tama Mimi cuma mau bilang, you are fine and congratulations. Kamu baru saja menjadi salah satu wanita yang disirikin sama ribuan wanita, bahkan jutaan wanita di luar sana. Termasuk Mimi. Mau dong gue yang kayak gitu juga nih. Nongkrong-nongkrong lah kita bareng. Ngopi lah kita. Boleh kita bikin kelas kali. Meet and greet nih. Tips. Oke lanjut. Pertama Mimi mau kasih pendapat dulu tentang keputusan kamu untuk ninggalin pacar pertama kamu. Karena kamu gak nyaman dengan kondisi finansial. Walaupun kamu bahagia sama dia. Oke, in my humble opinion. Mimi gak ngerasa ada yang salah tuh dengan keputusan ini. Nis, itu hak kamu. It's your rights. Itu hak hidup. Sebagai perempuan dewasa, kamu punya otoritas yang penuh untuk nentuin hidupmu mau kayak apa. Hubungan percintaanmu maunya gimana. Pilihan-pilihan masa depanmu maunya apa. Dan apapun keputusan-keputusan prinsip yang kamu punya to run your life. Is it your life? So it's your own rule. Privilege jadi perempuan zaman sekarang tuh salah satunya adalah dengan luasnya ruang kebebasan perempuan untuk nentuin apa yang dia mau. Perempuan sekarang lebih mandiri, lebih terbuka pikirannya, lebih sat-set. As long as kamu udah paham banget sama setiap resiko yang mungkin aja datang setelah kamu ngambil suatu keputusan, Dimi rasa gak ada yang perlu disesalin, di gak enakin, di merasa bersalahin, dijelek-jelekin. Kalau kamu yang ninggalin pacar pertama dan memilih laki-laki, kamu anggap lebih sesuai dengan standar kriteria pasangan kamu, standar laki-laki yang kamu cari. I think you are just fine. Well, some people will call you cewek matre, some people will criticize you. Banyak orang akan mempertanyakan ketulusan kamu. Ya mungkin iya. Tapi siapa ya manusia yang bebas dari kritikan orang? Who cares? Simpelnya gini, kalaupun kamu emang ngerasa kamu ngelakuin sesuatu yang salah, then start now being a better person. Bukan karena takut deketin orang ya, bukan karena gak enak juga sama mantan atau faktor-faktor X lain, tapi karena kamu sadar bahwa jadi orang yang buruk tuh gak baik, dan jadi orang yang lebih baik itu gak pernah ada ruginya buat diri kita sendiri. Sesat-set itu kalau kamu emang tiba-tiba ngerasa kamu melakukan sesuatu yang buruk. Berat banget gak bahasa Mimi sampai sini? Ngerti gak kalian? Ngerti lah, masa gak ngerti? Oke, lanjut nih ya, isu kedua. Tentang posisi kamu yang lagi jalanin sebuah hubungan tanpa rasa cinta, tapi bersama dengan seorang laki-laki yang standarisasinya sesuai dengan kriteria kamu. Gak enak ya? Pasti kurang hidup gitu rasanya ya. Kurang ada deg-degannya. Atau bahkan saking terlalu nyaman, kamu sampai kehilangan rasa penasaran. Penasaran yang selalu bikin seru hubungan. Well, ladies, kabar buruknya adalah in life you always have to choose. Selalu banget pilihan-pilihan yang datang di depan mata kita itu adalah pilihan-pilihan yang kita nggak bisa ambil semua. Nggak ada tuh pilihan yang benar-benar datang sesuai dengan keinginan kita. Jarang banget, bener nggak? Hidup begitu kan? Selalu tuh ya maksa kita untuk berpikir keras dan maksa kita milih mana nih yang harus kita ambil. Padahal kalau bisa maunya kita semuanya. Royal juga, dia baik juga, ganteng juga, six pack juga, kaya juga, soleh juga. Ya kan gitu maunya juga. Tapi tidak Juminten, tidak seperti itu. Lalu tuh ya kalau ada bagusnya pasti ada juga jeleknya. Kalau ada jeleknya pasti ada juga bagusnya. Pilih deh tuh bener-bener mana yang paling bisa kita jalanin. Nah kalau nanyanya ke Mimi sekarang, di usia Mimi sekarang, jujur pilihan Mimi pasti adalah kenyamanan. Yes, Mimi akan pilih nyaman daripada sensasi gemes-gemes karena jatuh cinta. Disclaimer ya, sekali lagi ini jawaban Mimi wanita 34 tahun yang telah banyak mengalami kegagalan dan udah ngalamin berkenalan dengan begitu banyaknya laki-laki dengan sekelumit ups and down dan susah senangnya. Intinya setelah melewati begitu banyak relationship dan berumah tangga, jujur kalau Mimi ya jadi sadar kalau cinta tuh nggak ada. Cinta tuh menurut Mimi ilusi, rasa yang nyapa sebentar, terus lama-lama dia bakalan hilang tuh karena ini dan itu deh pokoknya. Yang tersisa apa? Tinggal kebersamaan.
Aku sama dia. Nggak ada lagi tuh, aku cinta dia. Ini kalau udah lama ya, biasanya yang terjadi tuh. Disclaimer, ini pengalaman Mimi. Menurut Mimi, karena Nisa nanyanya sama Mimi. Yang lain jangan komplain. Mau terima jawaban lain ya boleh nanya sama yang lain toh. Jadi gitu, menurut Mimi, cinta itu nggak abadi. Tapi kebersamaan bisa banget selama-lamanya. Dan ide terbaik dari kebersamaan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan selama-lamanya, adalah bersama-sama dengan seseorang yang selalu bisa bikin kamu merasa aman, nyaman, percaya, dan bahagia. Ide untuk bersama-sama dalam jangka waktu panjang bahkan selama-lamanya dengan laki-laki yang kamu cintai. Tapi mungkin hidup lu banyak derita, banyak kesedihan, krisis kepercayaan, kesusahan, bahkan nyetir yang gak sejalan. It's not a good idea at all, ladies. Ya kalau kebetulan kita bisa punya kebersamaan dengan orang yang selamanya kita bisa saling jatuh cinta sama dia, itu sih bonus. Kabar buruknya sayang, tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Rasionya mungkin 1 dibanding 1 juta perempuan. Kita bukan tuh kira-kira. Maka itu balik lagi kalau kamu nanyanya sama Mimi. Di usia Mimi sekarang 34 tahun, Mimi akan jelas dengan tegas memilih kenyamanan daripada cinta yang gak pernah abadi. Kalau baca cerita kamu sejauh ini, menurut Mimi kamu udah berada di track yang benar. If I were you, Mimi akan belajar bersyukur dan belajar mencintai dia. Sayang, kalau manusia diberikan kemampuan untuk belajar memaafkan laki-laki brengsek yang dicintainya, kenapa gitu? Manusia nggak punya kemampuan untuk belajar mencintai laki-laki yang baik sama dia? Bukannya effortnya sama aja beratnya, tapi hasilnya beda banget loh. Effort maafin dan terus nerima laki-laki yang kita cintain tapi brengsek versus effort mencintai laki-laki baik yang kita belum ada hati. Sama kan kedengarannya jelimet dan susahnya? Sama sayang, cuma beda hasil. Yang satu bakalan bikin kita lama-lama gila, yang satu ada kemungkinan bisa bikin kita bahagia dan awet muda. Apalagi nih kalau si laki ini ya udah sesuai banget dengan yang kamu ceritain tuh, udah ngebuktiin kalau dia bener-bener bisa berbakti sama orang tua kamu. Udah buktiin tuh ya ada rumah no pintunya bisa dibuka, punya emak bapak kita dari dia. Intinya nih laki bukan cuma ngomong doang dah gitu ya, udah ngebuktiin say. Maka sejauh ini melangkah menurut Mimi kamu sudah berada di jalan yang benar. Well, yeah of course people change. Selalu ada kemungkinan orang akan berubah. Akan selalu ada kemungkinan laki-laki baik ini tiba-tiba menjadi brengsek, ya kan? Tapi kalau kita udah ngelatih diri untuk jadi perempuan yang mandiri dan tegas dalam memutuskan sesuatu, dan udah jelas nih kita adalah perempuan yang mengutamakan kebahagiaan dan ketenangan batin kita di atas segala-galanya, menurut Mimi ngadepin laki-laki brengsek manapun nantinya sudah bukan masalah lagi sayang. Kita pasti udah sat bye. Sorry boys, my happiness is above all this shit. Tapi itu nanti ya, gak usah kita pusing-pusing mikirin sekarang sayang. Ntar kalau dia emang udah beneran kebukti brengsek kita bahas lagi. Kalau kata Mimi sekarang mah ya kamu harus bersyukur. Nikmatin hidup kamu Nisa. And be happy. Panjangan gak tuh Mimi ngomong? Tapi ngerti lah ya Nis, ngerti ya. Nasib kita semua gimana nih yang belum kayak Nisa. Kita lanjutkan sholat dan berdoa ya sayang. Biar bertemu dengan laki-laki seperti yang Nisa miliki sekarang. Amin.